Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita mau dengarkan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di edisi Minggu 1 Februari 2026. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih perkenan dan kasih Tuhan kami boleh memasuki hari pertama di bulan Februari tahun 2026. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan di minggu raya ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencelah dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Tema kita, berbahagia versi Yesus. Kamau paran situru nasanganna puang Yesus. Ibu bapak saudara-saudara, kebahagiaan versi manusia pada umumnya merupakan kebahagiaan yang memiliki keterbatasan atau kebahagiaan yang dapat hilang. Contohnya, ada seorang perempuan yang sangat berbahagia karena dia memiliki suami yang secara fisik sangat menarik. Namun, suatu waktu suaminya itu mengalami sakit yang menyebabkan tubuhnya menyusut dan tidak lagi memiliki fisik yang menarik. Akhirnya, perempuan itu memutuskan untuk meninggalkan suaminya karena fisiknya sudah berubah. Lalu bagaimana kebahagiaan menurut ukuran Yesus? Matius 5 begitu jelas mencatat pengajaran Yesus tentang kebahagiaan. Bahwa orang miskin, orang berduka, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang berbelas kasihan, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran, dan orang yang dicela serta difitnah karena Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Maksudnya, orang-orang yang mengalami semua itu adalah orang-orang yang menyadari dirinya lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah. Mereka dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh Allah, bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena apa? Kemurahhatian Tuhan. Jemaat Tuhan, kebahagiaan versi Yesus akan kita alami jika kita sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus menghendaki kita sepenuh hati berserah, bergantung padanya, dan menyadari bahwa karena dosa kita tidak mampu memenuhi standar Allah untuk menikmati kerajaannya. Sebab kebutuhan kita akan keselamatan Allah daripadanya. Begitu pula kebutuhan kita akan hidup sehari-hari adalah daripadanya. Begitu pula kebutuhan kita akan hidup sehari-hari adalah daripadanya. Dan kasih karunia demi kasih karunia yang kita butuhkan datangnya dari Dia.
Karena itu selamat menantikan dan menikmati kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Amin. Mari ibu bapak saudara-saudara kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas anugerah kasih yang boleh kami alami. Terima kasih untuk lawatan kasih-Mu melalui firman-Mu. Memberikan satu semangat baru menjalani kehidupan ini. Bahwa di dalam Kristus Yesus kami akan menikmati kebahagiaan. Sekalipun ada banyak kondisi yang kami hadapi, tapi kami percaya dalam Kristus Allah menganugerahkan kebahagiaan. Bapa di sorga, kami akan mempersiapkan diri beribadah dalam minggu raya pagi hari ini. Kami akan melayani Tuhan lewat ibadah. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan melayani dan beribadah, dan sungguh-sungguh kami memuliakan Allah. Bapa Sorgawi, berkatilah umat Tuhan dimanapun berada, boleh merayakan minggu raya hari ini. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan. Berkati dan peliharakan anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam keluarga masing-masing, dalam tumbuh kembang anak-anak mereka, dalam bangku sekolah, bangku kuliah, yang mencari pekerjaan, anak-anak mereka yang sudah bekerja, berkati dan peliharakan. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu, ya Tuhan. Bapa Sorgawi, berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini. Anugerah hikmat, kearifan, kebijaksanaan bagi mereka. Dan berkati perjuangan-perjuangan hidup kami satu minggu ke depan ini. Dalam berbagai tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, kami mohon berkat pertolongan dari Tuhan. Mendoakan umat-Mu yang sakit, sembuhkan, yang berduka, hiburkan, yang lalai, Tuhan kiranya meneguhkan dan menyadarkan, bahkan yang bergumul topang dengan kasih dan anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, Allah yang terus menjaga dan memelihara kami dimanapun kami berada. Ini doa syukur kami Bapa, pujian kami kepadamu, dengarkan dan sempurnakan. Kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.